Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Mbak Putri, ternyata masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh Bu Dewi dan juga Pak Peter terkait Undang-Undang P2SK ini. Silakan tanggapannya. Ya. Kalau tadi kan Mbak Dewi nanyanya spesifik terkait dengan koperasi. Jadi sebenarnya kita juga mau meluruskan di sini kalau satu Undang-Undang P2SK ini bukan tentang koperasi. Koperasi masuk ke sini karena kita ingin menyikapi maraknya kasus koperasi yang gagal bayar dan akhirnya banyak meresahkan dan turut serta menimbulkan gejolak dalam industri jasa keuangan kita. Sampai pada saat itu banyak yang mempertanyakan mana peran otoritas jasa keuangan dalam pengawasan koperasi. Sehingga kita sebagai anggota Komisi 11 juga salah satu yang harus menjawab kepada masyarakat bahwa koperasi ada di bawah pengawasan Kemenkop UKM dan bukan di bawah OJK. Makanya ketika ada pasal tersebut Mbak Dewi, itu benar-benar koperasi simpan pinjam yang berperilaku di luar sebagai koperasi nantinya tidak akan bernama koperasi lagi. Jadi sebenarnya yang sudah disampaikan sama Mbak Dewi tadi terkait dengan mereka harus mengganti jenis kelaminnya menjadi BPR atau mungkin perusahaan fintech sekalian gitu, itu memang sudah diakomodir dalam undang-undang ini dan memang sudah tertera. Tapi tentu karena butuh sekali rinciannya, nanti akan ada peraturan turunan dari Kemenkop juga, dari POJK juga yang nanti akan mendetailkan. Namun kita sangat menguatkan peran Kemenkop UKM di sini sebagai pengawas koperasi. Kenapa? Karena yang menentukan nanti siapa yang akan diawasi oleh OJK yang open loop tadi itu adalah Kemenkop dan diberi waktu 2 tahun untuk melakukan hal tersebut. Sehingga insya Allah setelah ini tidak akan ada lagi koperasi yang tidak pure, yang tidak berperilaku seperti koperasi yang seharusnya. Soko guru ekonomi kita. Jadi mungkin itu untuk menyudahi diskusi kita terkait dengan koperasi, karena sebenarnya di dalam Undang-Undang P2SK ini banyak sekali penguatan, terutama karena yang di sebelah saya ini adalah senior saya dari OJK. Kita mau sekaligus juga menginformasikan bahwa terkait dengan banyaknya kasus di industri keuangan non-bank yang diawali dari lemahnya juga pengawasan OJK terhadap industri keuangan non-bank ini, kita memecah dua untuk pengawasannya. Jadi akan ada anggota Dewan Komisioner yang fokus untuk mengawasi asuransi dan dana pensiun. Nanti akan ada Dewan Komisioner juga yang khusus mengawasi institusi keuangan non-bank lainnya. Jika sudah dikuatkan masih terjadi kasus-kasus investasi ilegal seperti itu, artinya apa dong Mbak Putri? Mungkin harus dilihat dulu karena banyak sekali penyebabnya nanti. Mungkin bisa ada juga bagaimana peraturan turunannya tidak bisa ditindaklanjuti secara tegas oleh OJK ataupun oleh Gakum misalnya, ataupun mungkin nanti ada masalah masih maraknya juga penipuan melalui sosial media yang membuat masyarakat tergiur, dan dengan faktor ekonomi sekarang yang penuh ketidakpastian, kita tidak boleh menyalahkan masyarakat apabila mereka tergiur dengan iming-iming untuk mendapatkan uang secara cepat gitu. Oke. Pak Peter? Mungkin menambahkan sedikit aja Mbak Rara ya. Tadi kan Mbak Rara kan menanyakan mana yang paling mungkin untuk digugat ya dari Undang-Undang P2SK. Walaupun tadi sudah saya sampaikan bahwa Undang-Undang P2SK ini memang sangat kita butuhkan. Dan secara umum, secara keseluruhan isi-isinya saya kira memang sangat bagus ya. Cuman kalau kita bicara tentang kemungkinan untuk digugat, kalau menurut saya yang paling layak dan mungkin digugat itu terkait dengan permasalahan koperasi. Karena gugatannya apa? Mungkin bukan gugatan secara hukum, bukan gugatan secara apa ya, tetapi lebih kepada gugatan kepada pemerintah. Karena sekali lagi apa yang menjadi polemik terkait dengan masuknya pengaturan pengawasan koperasi ke OJK itu adalah gambaran bagaimana kita tidak memahami koperasi dan kita sampai sejauh ini tidak memiliki intensi untuk kembali menjadikan koperasi itu sebagai soko guru dalam perekonomian kita. Ya, yang selama ini kita memunggungi koperasi dengan adanya apa yang menjadi polemik sekarang ini dan kemudian disampaikan juga oleh Mbak Putri tadi, itu penjelasan yang menjelaskan bahwasanya memang kita belum ada rencana untuk benar-benar untuk memperkuat koperasi. Oke, baik. Dari koperasi kita ke OJK, ke Mbak Kiki, menurut Anda sendiri Undang-Undang P2SK ini mampu tidak bisa memberikan perlindungan terhadap konsumen? Ini Mbak, saya ingin mengajak kita berpikir dari perspektif yang agak berbeda. Kita dari pemerintah, DPR, Kementerian Keuangan, ya nanti OJK yang akan melaksanakan, kita sudah melakukan seluruh upaya yang bisa kita lakukan ya dari tugas fungsi kita masing-masing untuk melakukan perlindungan konsumen. Tapi kembali ke konsumen itu sendiri atau masyarakat. Jadi ayo dalam situasi yang saat ini, saya ingin mengajak masyarakat Indonesia
ayo berubah gitu. Jangan lagi menyalahkan berbagai pihak kalau mereka terkena skema-skema seperti ini. Karena kadang-kadang itu dari mereka sendiri. Karena greedy, mereka tidak mau belajar dan sebagainya. Jadi kalau saya ingin mengajak masyarakat berpikir seperti ini. Kalau kita di industri jasa keuangan, itu ada yang legal dan ilegal. Jadi masyarakat harus memastikan ketika dia memasukkan uangnya berinvestasi atau menggunakan produk jasa keuangan, pastikan legalitasnya. Dan kalau dia legal, itu mekanisme perlindungan konsumennya sudah sangat, infrastrukturnya sudah sangat baik ya. Misalnya kita punya aplikasi portal perlindungan konsumen, kemudian kalau kita dorong untuk melakukan internal dispute resolution dengan PUJK-nya, kalau tidak sepakat, kita dorong ke lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang kita awasi dan atur juga. Kemudian perangkat peraturan OJK sudah sedemikian lengkapnya untuk mengatur, untuk melindungi kepentingan konsumen. Tapi lagi-lagi kalau mereka masuknya ke yang ilegal, ya ayo sama-sama kita semua sekarang berubah masyarakat Indonesia lebih jeli, lebih teliti ya. Karena misalnya contoh Mbak Rara ya, ada orang yang punya sekian ratus miliar, tapi dia tergoda karena perbedaan selisih interest atau bunga yang kita nggak masuk akal gitu. Jadi ayo sama-sama kita berubah, jadikan momentum ini untuk kita ke depan yang lebih baik. Karena sebenarnya produk dan jasa layanan keuangan itu ada untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita. Oke, baik Bu Dewi, harapan Anda terhadap pemerintah, terhadap OJK ataupun pihak-pihak terkait agar ke depannya ini semakin sedikit korban ataupun masyarakat yang menjadi korban penipuan berkedok investasi. Ya, pertama saya memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada pemerintah, para anggota dewan dan semua OJK, pokoknya semua orang yang sibuk mempersiapkan undang-undang ini. Tadi mungkin saya agak melenceng sedikit, tetapi keberadaannya itu kalau bisa itu ajak dan bisa diimplementasikan pada masyarakat. Karena buat apa kita bikin undang-undang secantik apapun, tetapi tidak bisa diimplementasikan. Undang-undang P2SK itu tapi sudah dinarasikan bagus sekali, komprehensif. Tapi ada yang dikhawatirkan karena ada unsur sosiologis yang tidak dilibatkan, yang merasa terganggu. Justru itu kekhawatiran di loop mana itu akan bisa dijadikan sebagai suatu awal daripada relaktan dari masyarakat. Nah, sebetulnya kalau memang undang-undang P2SK-nya sendiri dilaksanakan secara baik, dan tentunya apa yang akan ditambah ya, pengawasan dan segala macam akan berimbas kepada perlindungan kepada masyarakat. Hanya itu tadi karena saya memang melihat ini jangan sampai ada lah ya hal-hal yang di luar perkiraan kita. Lebih disempurnakan lagi saja Bu, supaya akhirnya jadi bermanfaat. Tahun depan ada strategi yang baru, ada Undang-Undang P2SK, kita harapkan ini menjadi strategi untuk kemudian meminimalisir juga korban-korban investasi ilegal seperti itu dan juga menguatkan reformasi sektor keuangan seperti itu ya. Mbak Kiki, Mbak Putri, Pak Peter dan juga Bu Dewi, terima kasih telah berbincang bersama kami untuk malam hari ini. Pemirsa, kesadaran masyarakat untuk berinvestasi terus meningkat dari hari ke hari, namun investasi tanpa literasi yang baik sama-sama saja bunuh diri. Uang pun lenyap akibat terjerat penipuan yang beragam bentuk. Sudah seharusnya negara turun tangan lebih baik lagi untuk melindungi masyarakat. Saya Fitri Megantara bersama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa lagi di Economic Challenges tahun 2023. Selamat malam.